Di video kali ini, gua akan menceritakan sebuah film dengan judul Good Sister-in-Law yang dirilis pada tahun 2015. Film ini menceritakan kepada seorang wanita yang kakaknya sendiri baru melakukan pernikahan. Nah, setelah itu, gak tahu kenapa ya, si kakak iparnya ini atau suami kakaknya ini tuh malah suka sama adiknya coba. Nah, bakalan bingung kan ceritanya kayak gimana? Yaudah daripada lama-lama bae, mending kita langsung skuy aja ke alur ceritanya cuy. 하주양의 동생 Di awal film, kita ditunjukkan kepada dua orang wanita yang sedang ditanggap atau ngigel atau joget-joget di tempat pernikahan. Pemeran utama di film ini adalah Ha-young dan ia memiliki teman bernama Maria. Setelah capek joget-joget, Ha-young memberikan ucapan selamat kepada si kakak yang telah menikah bernama Ha-jo dan si suaminya bernama Woo-sung. 살아야 돼? 아, 왜 언니 네가 울구나? Singkat cerita, Ha-young pergi berangkat ke kantornya cuy. Si Ha-young ini punya profesi sebagai psikiater. Dan temannya si Maria itu termasuk salah satu rekan kerjanya si Ha-young inilah. Di sini si Ha-young sangat-sangat sudah ahli dalam menangani masalah pasiennya cuy. Apalagi kalau udah masuk ke tahap hipnoterapi. Intinya doi ahli lah dalam mengobatin mental dan batin. 아예 홀딱 벗고 Setelah di rumah, ternyata si Ha-young tinggal bareng dengan kakaknya tadi yang baru nikah. Di sini sikap Ha-young kepada Woo-sung benar-benar kelihatan kekanak-kanakan dan nganggap si Woo-sung adalah kakak iparnya sendiri gitu. Ya gimana sih kelakuan adik ke kakak ya kan? Tapi kayaknya si Woo-sung ini beda cuy. Dia sering banget lihat-lihat tubuh si Ha-young diam-diam coba. Duh, parah nih orang emang. Setelah itu, saat mereka melakukan minum-minum, si Ha-young nyeletuk bahwa dia juga sebenarnya kepengen kawin. Tapi dikarenakan masih jomblo, ya dia jadi bagong conge kakaknya sendiri gitulah. Tapi saat enak-enak teler, si Ha-young malah teler beneran dan tertidur coba. Ha-jo sebagai kakak yang baik, nyuruh suaminya buat gendong dan pindahin adiknya ini ke kamarnya. Pas sampai di kamar, aduh gimana nih aing ceritanya. Pokoknya pas sampai di kamar nih, bebenguk sangean si Woo-sung keluar dan doi malah ada niatan buat ngegrepe-grepe si Ha-young coba. Parah lah. Tak lama setelah itu, istrinya pun manggil si Woo-sung ini dan doi nggak jadi megang-megang si Ha-young. Lihatin nih muka-muka ngeselinnya nih. Ketika malam semakin larut, Ha-jo menggoda-goda Woo-sung yang kayaknya minta jatah malam ini gitu. Dan bener aja, mereka pun akhirnya bergenjot ria agar sehat bugar saat pagi hari. Tapi anehnya, genjot yang mereka lakukan malah sebentar. Gak tahu emang si cowoknya peluh atau gak bisa bangun atau gimana ya gitu kan. Intinya be aja lah tentunya, gak ada rasanya gitu kan. Keesokan harinya, Ha-jo menemui adiknya sebagai psikiater. Doi bilang soal adegan semalam yang gak ada enak-enaknya anjir. Ia juga minta sama adiknya ini buat ngobatin suaminya gitu. Kenapa pas nyolok kagak kerasa apa-apa gitu kan. Dan yang paling penting tahan lama lah intinya. 뭐 처제한테? Setelah itu, mereka pun menemui Woo-sung buat diajak terapi biar doi kembali sehat lagi otongnya. Ha-young akhirnya menghipnotis si Woo-sung ini. Setelah masuk ke alam bawah tanah, Woo-sung pun bilang kalau doi lagi mikirin cewek lain. Dan cewek itu adalah Ha-young sendiri, adik istrinya itu cuy. Di sini Ha-young kaget dong soal kejadian ini sama kayak sinetron-sinetron di Indosiar gitu kan. Singkat cerita, Ha-young bingung harus ngapain gitu kan. Gelisah lah, riet karena bebatok. Karena ya bayangin aja sama kalian coba, suami kakaknya suka sama doi gitu. Mau bilang ke kakaknya juga takut gimana-gimana kan, jadi berabe gitu kan. Akhirnya ia pun bertindak. Ha-young ketemuan sama Woo-sung dan bilang kalau dia udah tahu bahwa Woo-sung selalu mikirin dirinya.
dia juga nyaranin buat berhenti mikirin Hayong dan kembali ke kakaknya aja gitu. Setialah kalau kata Mbak mah. 나갈게. 지금 보면서? 아니. Singkat cerita, Hajo menanyakan hasil dari terapi Wusong. Dia juga udah beberapa kali genjot tapi masih tetap sama. Hayong masih bingung dan cuma jawab sabar aja dulu gitu. Setelah balik, Hayong cerita soal kejadian ini kepada rekan kerjanya si Maria. Karena gak ada cara lain buat nyembuhin si Wusong, Hayong pun berniat buat ngajak genjot sama suami kakaknya itu. Mungkin kalau udah genjot, doi kagak kepikiran dirinya lagi kali ya. Tapi Maria melarang hal ini karena takut membahayakan hubungannya dengan si Hajo sendiri gitu, dengan kakaknya sendiri. Ya beresiko lah intinya. Tapi karena tekadnya sudah bulat seperti opai aja, ia pun memaksakan dirinya buat ketemuan sama Wusong. 이런 일반적인 Hayong akhirnya beneran ngajak Wusong ke suatu tempat. Ia bilang sama Wusong kalau doi sebenarnya lagi depresi. Cara ngilangin depresi itu ya dengan cara mewujudkannya menjadi kenyataan gitu. Setelah sampai di salah satu toilet, mereka pun masuk dan langsung melakukan sesuatu yang sangat biadab. Tapi saat lagi melakukan dosa, ada dua orang cewek yang sengaja dengerin mereka lagi gituan. Coba parah banget anjir ini. 우리 Setelah semua kebrengsekan itu, Maria pun bilang sama Wusong kalau hal itu sangat bangsat sekali dan akan merusak hubungannya dengan istrinya gitu. Di sisi lain, si Hayong malah ngebayangin kejadian pas digenjot si Wusong sampai-sampai nih ya. Doi nggak fokus saat nanganin pasiennya cuy. Bahkan gobloknya lagi, si pasien ini malah maksa buat buat apa ya Tot? Lu tahu sendiri lah. Akhirnya pasien itu diusir sama Maria karena berdegong sekali, sudah nggak sopan gitu. IP 프라돌 쳐봐. Beberapa hari kemudian, Wusong terus menjalani terapinya bersama Hayong yang gak jauh-jauh dari colok mencolok lah. Setelah itu, saat di rumah kebetulan lagi hari ulang tahun si Hayong ini. Dan saat Wusong pergi untuk menelpon, Hajo bilang sama Hayong kalau terapinya udah berhasil. Tapi si Hayong gak tahu kenapa malah ngelamun gak jelas. Dan buat kakaknya ini jadi curiga gitu. Kayaknya ada Mang Eman di balik batu nih. Ketika larut malam, Wusong melihat Hayong lagi minum. Nah, si Hayong tiba-tiba meluk Wusong dan bilang kalau doi terlanjur jatuh cinta kepada Wusong. Wusong gak pakai lama langsung gaskeun lah ke kamar gitu kan. Tapi saat itu pula, Hajo sebagai istri dari Wusong mengetahui kalau mereka berdua udah selingkuh dan mewek sejadi-jadinya cuy. Ya, siapa yang gak sedih suaminya diambil adik sendiri kan? Paginya, Hajo akhirnya pergi dari rumah mereka. Hayong yang baru bangun tidur ngelihat foto masa kecilnya sama kakaknya nih. Dan sebuah surat yang bertuliskan kalau kakaknya itu udah tahu perselingkuhan mereka dan doi ikhlas kalau suaminya sama adiknya aja. Gila sih ini. Hayong menangis jadi-jadinya cuy dan berusaha buat ketemu sama kakaknya ditemani oleh si Maria Ozawa ini. Hayong akhirnya jujur sama kakaknya ini kalau niat awal mereka sebenarnya buat nyembuhin suaminya itu. Tapi nggak tahu kenapa nih ya, si Hayong malah keenakan dan jadi nagih. Maksudnya jadi beneran jatuh cinta lah gitu. Akhirnya mereka berdua pun maaf-maafan dan mulai berbaikan lagi cuy. Singkat cerita, Maria dan Hayong mendandani Hajo agar terlihat sangat cantik dan tampil berbeda. Saat malam tiba, Hayong ngajak si Wusong ke pesta topeng cuy. Di sini doi bilang bahwa pestanya adalah salah satu terapi buat ngobatin lukanya itu. Saat di dalam pesta,
si Wusong malah ketemu sama seorang cewek yang pakai topeng monyet gitu. Si cewek itu langsung ngajak Wusong ke suatu tempat cuy. Dan tanpa berbasa-basi, mereka pun langsung bercocok tanam dengan ubi basahnya cuy. Setelah selesai, ia pun mengetahui kalau cewek itu adalah istrinya sendiri. Hajo menjelaskan kalau ini adalah terapi terakhir yang dibuat oleh Hayong. Dan si Wusong ini bakalan sembuh dengan sempurna. Wusong pun gak tahan dengan isak tangisnya, sehingga ia merasa bersalah kepada istrinya itu. Singkat cerita, mereka pun kembali hidup rukun seperti biasa. Mereka makan siang di suatu tempat dan melupakan segala masalah yang mereka lalui itu gitu. Lalu disinilah filmnya berakhir dan tamat cuy. Film ini drama yang mengandung unsur FTV ya hampir sama lah kayak drama-drama lain gitu. Mungkin kalau ada di TV Indonesia judulnya jadi Suamiku Direbut Adikku atau Aku Telah Merebut Suami Kakakku gitu. Atau lebih parah lagi judulnya Ku Genjot Adik Kakak Sekaligus gitu. Ngakak anjir. Ya jadi begitulah video kita kali ini. Maaf sekali kalau channel ini jarang upload ya. Tapi kedepannya saya akan upload cepet, mungkin 2 hari 1 video kali ya.